Qin Yichan mengangkat alisnya. Telah ditemukan. Qin Yichan merasa sedikit terkejut dengan pergerakan monster ini. Metode persembunyian yang dia gunakan sekarang seharusnya tidak ditemukan oleh monster tingkat 8. Bahkan jika itu keluar dari kotak, seharusnya tidak memiliki wawasan seperti itu. Setelah memikirkannya sejenak, Qin Yichan memutuskan untuk mengamati lagi. Tidak terburu-buru untuk pergi. Karena ada orang berjubah hitam di kejauhan, wawasan mereka lebih tajam daripada Warcraft, dan setiap gerakan mereka dapat ditemukan. Ketika saatnya tiba, mereka harus memata-matai rencana mereka dan mengambil kesempatan untuk mengambil kebocoran, dan mereka semua akan menghilang. Untuk rencananya sendiri, Qin Yichan mengalihkan pandangannya dan melihat monster lainnya. Selain monster ini, Qin Yichan juga sangat prihatin dengan monster lain yang belum sepenuhnya menetas. Di atas bola daging besar, hanya tentakel pendek yang terlihat melambai. Jika bukan karena kehati-hatian Qin Yichan, dia mungkin telah tertipu oleh benda ini, memperlakukannya sebagai salah satu dari banyak tentakel tak berarti di bakso. Sangat disayangkan bahwa posisi tentakelnya terlihat terlalu aneh. Setiap kali ada perang Warcraft, tentakel pasti akan menghadapi posisi itu. Tampaknya kebetulan bahwa Qin Yichan juga mengkonfirmasi bahwa benda ini bukan tentakel setelah beberapa pengamatan. Kesadaran keluar dengan tenang, dan Qin Yichan melihat adegan di dalam bakso dengan jelas. Itu adalah monster tingkat 8 humanoid. Tubuhnya sangat mirip dengan penampilan manusia, dan penampilannya hampir sama. Yang membedakan hanyalah banyak tentakel yang tumbuh dari tubuhnya. Tentakel ini menyembunyikan tubuh aslinya di dalam bola daging. Bahkan jika dia bermain dengan gembira di luar, dia tidak berniat melakukannya. Dua hal ini menarik. Saya tidak tahu siapa yang akan bertahan. Qin Yichan mengamati dan menemukan semua monster, melihat situasinya dengan jelas, dan kemudian memandang pria berjubah hitam di kejauhan. Yang mengejutkan Qin Yichan adalah orang-orang berjubah hitam ini tidak mundur. Bukankah orang-orang ini menyelamatkan hidup mereka? Bagaimana mereka bisa tinggal di tempat yang berbahaya seperti itu? Qin Yichan sangat prihatin dengan perubahan pria berjubah hitam itu. Kesadaran keluar dengan tenang, dan dengan hati-hati memeriksa pria berjubah hitam yang berdiri bersama. 1. Kamu harus tahu berapa banyak sumber daya yang sebenarnya dihabiskan Sekte Dewa untuk mengolah kita. Jika kamu ingin mengambil risiko sekarang, salah satu dari kita akan rusak, dan itu akan merusak rencana untuk menaklukkan Dewa Utama. Zeus. Pria berjubah hitam itu tertawa kecil. Kenapa? Kamu tidak merasakannya. Dewa Utama Zeus tidak pernah meragukan kita sama sekali. Setelah Tuan Muda bergabung dengan Kabut Hitam, Dewa Utama Zeus telah mengirim orang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di antara semua wilayah bintang, dan ingin menangkap kita. Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa selama kita menunjukkan sedikit petunjuk, kita akan dikepung oleh Dewa Utama Zeus. Medan bintang ini memang disegel oleh kita, tapi bagaimana setelah kita pergi? Selama Dewa Utama Zeus mengunjungi tempat ini secara langsung, apakah dia tidak akan peduli dengan monster yang kita tidak punya makanan untuk tinggal di sini? Jika kita tidak menghancurkan benda-benda ini, apakah kita harus menghadapinya saat kita mengepung dan menekan dewa-dewa Zeus? Jubah hitam melambaikan lengan bajunya. Semua orang patuh, berapapun harganya, kalahkan monster ini. Setelah pertempuran ini, kamu harus menemukan orang misterius itu. Jika dia tidak mau menggunakannya untukku, dia akan membunuhnya di tempat. Qin Yichan mendengar dengan jelas, dan dia bersembunyi di kegelapan, menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Dewa Suci, kalian benar-benar, kamu tidak bisa melakukan apa-apa jika kamu kenyang. Kalau tidak, itu akan menjadi antagonisme bagi Zeus. Qin Yichan tidak dapat memahami kebenarannya. Orang-orang ini telah bersembunyi selama ratusan juta tahun, hanya untuk membunuh Zeus dan menggantikan Olympus. Kebencian mendalam macam apa yang diperlukan untuk bertahan begitu lama? Qin Yichan tidak bisa lagi membayangkan. Pria berjubah hitam itu baru saja bersiap-siap untuk menghadapi serangan itu. Tiba-tiba, monster besar seperti bukit terlepas dari belenggu 5 bola daging, dan tubuh besar itu muncul di depan mata semua orang. Mengikuti raungan rendah dari binatang ini, binatang buas lain yang masih bertarung tiba-tiba berhenti, dan mereka semua menundukkan kepala mereka seperti orang istana, dan berkumpul di sisinya dalam ketakutan. Qin Yichan mengangkat alisnya ketika dia melihatnya. Tidak heran kamu bersembunyi dan tidak melakukannya. Ternyata kamu menelannya oleh evolusi. Monster tier 8. Dilihat dari informasi yang diberikan oleh Fatih, ini seharusnya menjadi puncak tier 8. Dan dari perilakunya saat ini, menelan monster ini tidak cukup untuk membuatnya masuk tier 9. Menaruh semua ini di matanya, Qin Yichan mengetahuinya dengan baik. Binatang itu memang bisa mengandalkan melahap binatang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Tetapi ini memiliki batas atas. Ini seperti tata letak candi dulu. Mampu mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai kekuatan tingkat Templar. Bahkan puncak Templar tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Tanpa ketuhanan untuk membantu mereka menembus batas atas,
mereka tidak akan bisa lagi membuat kemajuan. Situasi seperti ini juga muncul di monster, dan Qin Yichan masih tidak tahu harus mengandalkan apa untuk membantu mereka menerobos ke tier 9. Dilihat dari reaksi monster besar itu, yang dibutuhkan bukanlah di bidang bintang. Meskipun mengetahui bahwa monster ini tidak mungkin keberadaan Ares, Dewa Perang, Qin Yichan juga merasa lega. Untungnya, pria gemuk itu tidak mempelajari sesuatu yang keterlaluan. Jika Fatih meneliti monster tingkat 9, sebanding dengan keberadaan 12 dewa utama, surga dunia ini akan berubah. Jika mereka di luar kendali, dunia harus membuang-buang kehidupan. Qin Yichan diam-diam memutuskan untuk memberitahu pria gemuk itu untuk mencoba mengendalikan monster-monster ini terlebih dahulu, dan kemudian terus mempelajari yang lain. Monster tingkat 8 sudah cukup. Ketika Qin Yichan memikirkannya, pria berjubah hitam itu akhirnya melancarkan serangan. 5 pria berjubah hitam, 4 metode kabut hitam yang berbeda, bertabrakan dengan binatang buas yang marah. Qin Yichan tampak seperti penonton, mengingat karakteristik mereka dalam pikiran. 4 jenis kabut hitam memiliki penekanannya masing-masing. Orang yang pertama kali saya temui memiliki jangkauan kabut hitam terluas, dan dia cukup berani dalam penggunaannya. Mungkin, kabut hitamnya dapat disamakan dengan metode Tao. Di bawahnya, Hei Roborenyi sudah sedikit tak terbendung. Sebagai kekuatan utama pria berjubah hitam, dia menghadapi serangan 10 binatang tingkat 8, dan kemampuan kabut hitam untuk memusnahkan kekuatan iman menjadi tampilan sepenuhnya. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Seharusnya akan kalah, paling banyak, bertahan selama setengah jam. Qin Yichan memalingkan muka dan hendak melihat orang lain. Tiba-tiba, sesosok terbang terbalik dan mendarat tidak jauh dari sisi Qin Yichan. Pria berjubah Hei, ada apa, si atau Wu? Pria berjubah hitam itu menekan dadanya dengan keras, dan kabut hitam tidak bisa lagi menyembunyikan tubuhnya yang kering. Hal-hal ini menjijikkan. Begitu dia berdiri teguh, pria berjubah hitam itu melihat ke sampingnya dengan ceroboh. Saya melihat Qin Yichan bersandar dengan santai di belakang awan putih, dan ketika dia menatapnya, dia juga sedikit terkejut. Ahem, kamu hanya memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada, dan kamu melanjutkan.